Yang pertama perlu dijelaskan adalah penyikapan terhadap ketercantuman nama seseorang di silon maupun di sipol. Bahwa data silon atau sipol itu kan bisa dibilang seperti data mentah. Sifatnya seperti klaim dari partai politik maupun dari calon anggota DPD. Ya, itu yang saya sebut mentah. Lah, bagaimana cara mematangkan data silon atau sipol itu, yaitu dengan verifikasi faktual. Jadi seperti yang sudah kita lakukan terhadap syarat dukungan bagi partai politik maupun bagi calon anggota DPD, kita matangkan dengan kegiatan yang bernama verifikasi faktual. Lah, terhadap nama-nama yang kita verifikasi faktual kemudian menyatakan bukan sebagai pendukung partai politik maupun calon anggota DPD, itu kan cukup menyatakan diri bahwa saya bukan pendukung partai A, saya bukan pendukung calon anggota DPD B. Jadi cukup menyatakan diri atau bahkan dengan membuat menandatangani berkas yang ada dari KPU ataupun melalui video call ataupun melalui rekaman video. Jadi substansinya dengan pengakuan dari masing-masing itu seseorang bisa menyatakan diri sebagai anggota partai politik, sebagai pendukung calon anggota DPD, ataupun sebaliknya menyatakan bukan sebagai pendukung partai politik atau menyatakan bukan sebagai pendukung calon DPD. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi nama-nama calon anggota Pantarlih atau Pantarlih yang sudah ditetapkan, yang ternyata namanya ada di sipol, perlakuannya kurang lebih sama, bahwa cukup dengan menyatakan diri sebagai bukan anggota partai politik atau bukan sebagai pendukung anggota DPD, maka itu sudah cukup, karena perlakuannya sama dengan masyarakat luas. Jadi masyarakat umum ketika kita verifikasi faktual dan menyatakan diri bukan anggota partai politik, selesai, tanda tangan. Bahkan di form pendaftaran Pantarlih maupun PPK PPS membuat surat pernyataan bermaterai. Jadi bahkan secara kekuatan hukumnya lebih kuat lah daripada verifikasi faktual yang cukup dengan pernyataan tanda tangan. Berarti terkait saran perbaikan kemarin, berarti dari PPK sudah melapor ke KPU. Kita inventarisir, memang ada beberapa PPK yang mendapatkan saran perbaikan dari Panwascam. Itu pun tidak linear ya. Artinya saran perbaikan itu turun dari Panwascam ke PPS. Artinya secara administrasi turun. Nah, jadi dari kecamatan menyurati desa, itu kan secara administrasi turun. Jadi beberapa PPS minta pengarahan terkait dengan munculnya surat dari Panwascam. Jadi sebenarnya yang terkirim surat adalah PPS. Nah, terhadap kondisi tersebut ya sudah kita tindak lanjuti, sudah kita instruksikan kepada jajaran kita baik di PPK maupun PPS agar saran perbaikan itu ditindaklanjuti sesuai dengan substansi permasalahannya. Bahwa ketika sistem regulasi pembentukan Pantarlih memang memperbolehkan bagi namanya yang tercantum di sipol maupun silon dengan mencantumkan surat pernyataan, maka surat pernyataan itulah yang kemudian nanti diserahkan atau ditunjukkan kepada PKD maupun Panwascam sebagai bentuk dari tindak lanjut saran perbaikan. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.